Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Cendra selaku pemangku dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Dan pada kesempatan hari ini saya akan mereview singkat terkait paper untuk keperluan tugas ujian tengah semester, yaitu paper yang diberikan adalah artikel yang berasal dari penulis, yaitu Terje Aven, yang berjudul Risk Assessment and Risk Management, The Review of the Reason of Advance on their Foundation. Nah, secara umum ini, paper ini membahas tentang bagaimana sih konsep resiko ini berkembang dari pendekatan tradisional menuju ke pendekatan modern yang lebih kompleks, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian. Karena tidak bisa kita pungkiri, resiko sudah ada dari lama, dari beberapa tahun sebelumnya, dari beberapa abad sebelumnya, resiko pasti ada. Namun, perkembangan ini yang dibahas pada paper ini dengan tujuan kita bisa menganalisis, kita bisa memitigasi, dan kita bisa menghindari atau mengurangi resiko-resiko yang terjadi dengan pendekatan-pendekatan yang lebih modern disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurang lebih seperti itu. Next, selanjutnya, yang menjadi latar belakang dari pembuatan paper ini adalah manajemen resiko itu sudah berkembang pesat sejak tahun 1970-an dan kini digunakan hampir di semua sektor. Perkembangannya tidak hanya pada praktek, tapi juga ada pada teori dan metode analisis. Dan seiring perkembangannya teknologi dan kompleksitas sistem yang modern, kebutuhan untuk manajemen risiko ini menjadi semakin penting. Karena saat ini, manajemen risiko digunakan di berbagai sektor industri, seperti keuangan, kesehatan, hingga supply chain. Nah, perlu diketahui, dari latar belakang ini juga menegaskan bahwa risk management itu tidak hanya soal teknik perhitungan, tapi juga bagaimana caranya kita memahami ketidakpastian dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan hasil dari analisis resiko. Karena seiring meningkatnya kompleksitas sistem seperti teknologi, ekonomi, dan globalisasi, resiko menjadi sulit untuk diprediksi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif atau lebih baru untuk mendalami dan mengelola dari resiko itu sendiri. Selanjutnya, nah tujuan paper ini dibuat seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Paper ini bertujuan untuk melakukan tinjauan terhadap perkembangan terbaru dalam bidang risk assessment dan risk management. Dan fokus utamanya adalah pada fondasi atau dasar pemikiran dari konsep resiko itu sendiri. Dan penulis atau Tere Javen ini ingin menunjukkan bahwa meskipun banyak metode baru yang telah dikembangkan, masih ada kebutuhan untuk memperkuat pemahaman dasar tentang resiko, terutama terkait ketidakpastian bagaimana keputusan itu diambil. Seperti yang dijelaskan di sini juga, di tujuan ini juga mengidentifikasi arah masa depan. Maksudnya mengidentifikasi arah masa depan ini juga mengambil poin, yaitu perkembangan dari metode untuk pengambilan resiko atau konsep resiko ini sendiri bisa digunakan dan bisa dikembangkan untuk masa depan, karena tidak bisa dipungkiri resiko ini akan ada di masa lalu, masa sekarang, dan kedepannya juga pasti ada resikonya. Maka dari itu, paper ini dibuat sebagai rumusan hasil dari masa lalu, dan kedepannya juga bisa dibuat pemikiran ataupun fondasi, karena paper ini menjelaskan terkait dasar atau konsep dari resiko itu, sehingga bisa dikembangkan untuk masa depan ketika ada rancangan-rancangan atau rumusan terkait bagaimana caranya menangani konsep resiko itu. Selanjutnya, nah kita masuk ke konsep resiko. Dalam pendekatan modern, resiko ini tidak lagi dipandang sebagai probabilitas atau peluang terjadinya suatu kejadian. Resiko dipahami sebagai kombinasi
antara konsekuensi dan ketidakpastian. Nah, di sini ada dua variabel, yaitu konsekuensi dan ketidakpastian. Dan pendekatan ini lebih komprehensif karena mempertimbangkan bahwa dalam banyak kasus kita tidak memiliki informasi yang lengkap. Oleh karena itu, resiko juga mencerminkan keterbatasan pengetahuan yang kita miliki. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa dalam pendekatan tradisional, risiko ini sering diartikan sebagai probabilitas atau probabilitas suatu kejadian. Namun pada paper ini tuh dijelaskan lebih lengkap bahwa eh, konsep risiko ini tidak hanya definisi probabilitas suatu kejadian saja, karena resiko juga harus dipahami sebagai kombinasi antara konsekuensi dan ketidakpastian sesuai dengan dua variabel itu tadi. Artinya, kita itu tidak hanya melihat dari kemungkinan terjadinya suatu kejadian, tapi juga melihat dari dampaknya dan seberapa yakin kita terhadap informasi yang ada. Pendekatan ini juga sejalan sebenarnya dengan konsep dari salah satu artikel dan paper yang dikemukakan oleh Kaplan dan Garrick yang menyatakan bahwa resiko itu terdiri dari tiga elemen, yaitu skenario, probabilitas, dan konsekuensi. Yang di sini juga termasuk yaitu di konsekuensi dan di probabilitas. Ketidakpastian itu probabilitas karena kan banyak cabang terjadi yang memungkinkan resiko itu terjadi atau tidak, atau mungkin tambah banyak, tambah besar, atau mungkin tambah kecil. Dan ini juga dijelaskan di papernya Kaplan dan Garrick. Selanjutnya adalah perspektif resiko. Perspektif resiko yang dijelaskan di paper ini tuh adalah pendekatan atau penggabungan dari tiga perspektif resiko sebelumnya. Yang pertama adalah pendekatan berbasis probabilitas yang hanya fokus pada angka dan peluang saja. Bisa dibilang pendekatan ini tuh bisa melihatnya itu dari angka dan peluang. Jadi berdasarkan dari hasil matematis terkait perhitungan resiko. Dan yang kedua, pendekatan selanjutnya yang diakumulasikan adalah pendekatan berbasis skenario, yaitu yang melihat kemungkinan kejadian dan dampaknya secara lebih naratif. Jadi yang dianalisis dari sebelah pendekatan skenario adalah dari segi kejadian itu. Kalau dari berbasis probabilitas, fokusnya adalah pada perhitungan matematis. Berapa banyak sih resiko ini, misal berdampaknya itu lebih besar mana, itu yang dihitung. Tapi untuk skenario, ini berdasarkan dari dampak atau kejadian langsung yang dilihat. Jadi dari segi kejadian yang langsung terlihat. Dan yang selanjutnya adalah pendekatan berbasis pengetahuan yang menekankan kualitas informasi dan tingkat keyakinan terhadap data yang digunakan. Nah, untuk pendekatan berbasis pengetahuan ini agak kompleks dan menurut saya juga membutuhkan variabel lain, yaitu informasi yang berkualitas, atau seorang risk analis juga harus memiliki kualitas informasi yang banyak terkait untuk melakukan pendekatan ini. Dan itu juga menjadi struggle karena kedepannya di dunia modern ini banyaknya informasi ini menyebabkan pendekatan yang berbasis pengetahuan ini semakin susah karena keterbatasan dari informasi yang bakal kita ketahui. Karena keterbatasan itulah makanya terjadilah yang namanya resiko. Seperti itu. Nah, untuk pendekatan modern yang ditetapkan sekarang, yaitu resiko itu tidak lagi dipandang hanya sebagai probabilitas atau peluang terjadinya suatu kejadian. Namun juga resiko itu dipahami sebagai kombinasi antara ketidakpastian dan konsekuensi. Sebelum lebih lanjut kita menjelaskan terkait konsekuensi dan ketidakpastian, di sini kita juga harus memahami terkait resiko dan pengambilan keputusan. Bagaimana sih cara atau proses dari pengambilan keputusan ini dalam konteks resiko ya. Proses pengambilan keputusan dalam konteks resiko dimulai dari pengumpulan data dan informasi yang kemudian diolah menjadi pengetahuan. Dan dari pengetahuan tersebut dilakukan evaluasi resiko untuk memahami potensi dampak dan ketidakpastian dari sebuah informasi yang telah disampaikan. Namun,
keputusan akhir ini tidak hanya didasarkan pada hasil dari analisis. Ada faktor lain, yaitu dari nilai, preferensi, dan kebijakan dari pengambil keputusan. Karena tidak bisa dipungkiri juga, resiko, analisis, ataupun rumusan masalah yang dikemukakan oleh seorang risk analis juga harus didasarkan pada nilai, preferensi, dan kebijakan dari pengambil keputusan. Bisa jadi perusahaan satu dan perusahaan dua ini memiliki goals yang berbeda dengan tujuan analisis resiko yang berbeda. Maka dari itu juga preferensi itu juga berpengaruh pada pengambilan atau rumusan masalah dari sebuah resiko ini. Maka dari itu, keputusan yang diambil dalam manajemen resiko ini merupakan kombinasi dari fakta ilmiah dan pertimbangan subjektif. Karena berdasarkan penjelasan saya tadi, yaitu seorang risk analis bakal membuat sebuah rumusan masalah atau kebijakan ini berdasarkan tiga hal, yaitu nilai, preferensi, dan kebijakannya dari seorang pengambil keputusan. Atau kepentingan pembuatan keputusan dari resiko itu apa sih? Itu juga dinilai dari seorang risk analis. Karena hal ini menunjukkan bahwa risk management itu tidak sepenuhnya objektif, tapi juga dipengaruhi oleh perspektif dari manusia atau risk analis itu tadi. Nah, sekarang kita akan menjelaskan terkait ketidakpastian ini. Ketidakpastian merupakan elemen inti dalam konsep resiko. Dalam paper ini juga dijelaskan nih terkait dua konsep dari ketidakpastian. Nah, konsep dari ketidakpastian ini ada dua. Yang pertama ada aleatory uncertainty, yaitu ketidakpastian yang alami. Ketidakpastian yang alami ini biasanya terjadi di faktor eksternal, yaitu seperti cuaca, bencana alam, ataupun yang lainnya. Nah, biasanya untuk aleatory uncertainty ini tidak bisa dihilangkan karena manusia tidak bisa mengendalikan hal ini. Karena ketidakpastian ininya terjadi secara alami dan tidak bisa dihandle. Selanjutnya adalah terkait epistemic uncertainty, yaitu adalah ketidakpastian karena kurangnya pengetahuan. Nah, untuk epistemic uncertainty ini sebenarnya bisa untuk dikurangi. Karena apa? Nilainya atau skala ukuran yang ditentukan di epistemic uncertainty adalah terkait kurangnya pengetahuan. Hal ini bisa ditanggulangi dengan seorang risk analis yang memperbanyak terkait informasi yang akan dijadikan rumusan dari risk management itu. Nah, di pendekatan modern juga menekankan bahwa kita harus memahami dari kedua jenis cara penanganan yang berbeda. Selain itu juga, di paper ini juga mengkritik dari penggunaan probabilitas secara berlebihan. Karena probabilitas menurut dari penulis tidak selalu mampu menggambarkan kondisi nyata. Terutama jika datanya itu terbatas. Kembali lagi, dengan kurangnya informasi ini, skala probabilitas yang dapat disampaikan dan hasil dari keputusan atau hasil dari risk manajemennya itu bisa dibilang kurang karena tidak semua informasi itu dicantumkan di probabilitas ini. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah metode analisis. Nah, dalam menganalisis ketidakpastian ini, metode yang paling umum digunakan adalah probabilitas seperti yang sudah dijelaskan tadi. Namun kembali lagi, paper ini tuh tidak mengkritik bahwa probabilitas itu tidak selalu cukup untuk menggambarkan dari kondisi nyata, terutama ketika informasi yang tersedia itu terbatas. Nah, oleh karena itu dikembangkannya metode ini menjadi banyak dikembangkan metode analisis yang tidak hanya probabilitas maksudnya, seperti possibility theory, interval theory, dan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dinilai mampu untuk membantu menggambarkan ketidakpastian secara lebih fleksibel, terutama dalam situasi yang dimana datanya itu bisa dibilang tidak lengkap ataupun source-nya itu tidak bisa atau sulit untuk dipercaya. Hal ini juga menunjukkan bahwa analisis resiko modern harus lebih adaptif
dan tidak bergantung pada satu metode saja. Karena kembali lagi, kalau hanya mengandalkan metode probabilitas dengan data yang tidak lengkap, bisa jadi keputusan dari risk management atau risk assessment ini meleset karena kurangnya informasi atau insight-insight dari data-data yang lainnya. Lebih seperti itu. Nah, kita juga menjelaskan yaitu dari strategi manajemen dan resiko. Strategi manajemen resiko. Manajemen resiko yang efektif harus menggabungkan analisis kehati-hatian dan komunikasi dengan stakeholder. Nah, di sini juga dijelaskan di 3 strategi utama dari strategi manajemen resiko, yaitu yang pertama adalah dari segi risk informed strategy, yaitu strategi yang didasarkan pada hasil analisis resiko. Dan yang kedua adalah dari precautionary strategy yang menekankan bahwa tindakan pencegahan meskipun belum ada kepastian ilmiah. Dan yang ketiga adalah discursive strategy yang fokus pada komunikasi, transparansi, dan keterlibatan stakeholder. Dan ketiga strategi ini saling melengkapi. Dalam prakteknya, organisasi juga perlu untuk menggabungkan ketiganya agar dapat mengelola risiko secara efektif dan menyeluruh. Pada intinya, tiga strategi ini saling berkesinambungan dan saling membutuhkan untuk menciptakan risiko yang efektif. Sehingga risiko yang disampaikan itu bisa on point dan bisa mengembangkan perusahaan lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya adalah klasifikasi dari konsep resiko. Di sini ada beberapa klasifikasi yang saya jabarkan dari konsep resiko berdasarkan paper ini. Yang pertama adalah terkait strategi. Strategi ini ada menjelaskan yaitu yang pertama terkait robustness dan resilience. Yang kedua ada kondisi dari resiko. Kondisi dari resiko ini menjelaskan terkait deep uncertainty. Dan yang terakhir adalah jenis resiko. Salah satu jenis resiko yang dijelaskan di sini adalah terkait black swan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita akan membahas terkait black swan. Black swan ini adalah konsep yang menjelaskan bagaimana kejadian ekstrim yang jarang terjadi itu tapi bisa berdampak besar terhadap sistem. Nah, kejadian ini biasanya berada di luar prediksi model tradisional dan seringkali baru dipahami setelah kejadian terjadi. Resikonya itu tak terduga dan memiliki dampak besar, sulit diprediksi, dan di luar model biasa. Biasanya risiko black swan itu bisa dibilang risiko paling akhir atau mungkin risiko paling skenario terburuk lah. Maka itu disebutkan black swan. Karena tidak ada di dalam model yang kita rancang, tidak ada di analisis atau mungkin risiko yang sudah kita terawang, yang sudah kita siapkan, tapi tiba-tiba case ini terjadi. Maka case ini tuh disebut black swan. Selanjutnya adalah kondisi resiko itu ketika ada namanya deep uncertainty. Nah, deep uncertainty ini terjadi ketika kita tidak memiliki cukup informasi untuk membangun model yang akurat atau memprediksi masa depan dengan baik. Contohnya adalah perubahan iklim atau pandemi global, di mana data terbatas dan banyak faktor yang tidak diketahui. Dalam kondisi ini juga, pendekatan tradisional berbasis probabilitas bisa dibilang kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan adaptif yang lebih fleksibel dan mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan situasi. Ya, seperti yang sudah disinggung oleh paper ini bahwa pendekatan probabilitas itu tidak selamanya efektif dan tidak selamanya bisa digunakan. Karena banyak faktor yang juga tidak diketahui, seperti perubahan iklim atau pandemi global itu tidak bisa diprediksi dengan berdasarkan probabilitas karena probabilitas memerlukan data yang akurat, sedangkan
perubahan iklim dan pandemi global itu tidak bisa dikontrol oleh manusia. Kita hanya bisa menganalisis, tapi untuk kejadian nyatanya tidak bisa. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke robustness, yaitu salah satu dari strategi penanganan risiko. Robustness ini memastikan sistem tetap berjalan meskipun terjadi kondisi yang tidak pasti atau ekstrim. Dan robustness membantu organisasi untuk mengurangi dampak negatif dari ketidakpastian yang tidak dapat diprediksi sepenuhnya. Konsep dari robustness adalah yang pertama, tahan terhadap ketidakpastian. Bisa dibilang sistem yang dibangun dengan konsep robustness ini siap dengan adaptivitas dari perkembangan zaman. Seperti itu. Dan fokus pada konsep robustness ini adalah worst case scenario. Jadi skenario terburuk yang disampaikan di sini bisa dituangkan, bisa diimplementasikan dengan konsep robustness sehingga bisa ditanggulangi atau bisa dikurangi dari penyebaban dari dampak resiko ini. Di sini juga dijelaskan juga paper ini fokusnya itu ketahanan terhadap gangguan. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep resilience. Resilience ini adalah kemampuan sistem untuk beradaptasi, pulih, dan belajar dari gangguan. Jadi, bukan hanya bertahan, tapi juga berkembang setelah mengalami masalah. Hal ini juga sesuai dengan konsep robustness, sehingga dua hal ini harus bisa disatukan. Yang pertama dari robustness adalah dari imun. Bisa dibilang kalau di tubuh itu imun. Bagaimana caranya tubuh ini menahan dari gangguan-gangguan atau virus-virus yang ada di luar. Tapi di samping itu juga harus ada regenerasi dari konsep resilience, yaitu juga bisa berkembang setelah mengalami gangguan yang terjadi. Di sini juga dijelaskan bahwa resilience menekankan kemampuan sistem untuk bertahan dan pulih dari gangguan, serta belajar dari pengalaman. Sistem yang resilient mampu untuk merespon perubahan dengan cepat, memonitor kondisi secara terus-menerus, serta mengambil pelajaran dari pengalaman sebelumnya untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Dan konsep resilience ini adalah adaptasi, pemulihan, dan pembelajaran. Bisa dibilang ya seperti tadi, di konsep robustness ini menekankan pada ketahanan sebuah sistem ketika kejadian worst case scenario. Tapi dalam konsep resilience ini menekankan tidak hanya bertahan juga, tapi bisa berkembang dari worst case scenario mungkin yang terjadi di robustness atau mungkin tidak terjadi, sehingga bisa meningkatkan kinerjanya di masa depan. Nah, implikasi dari manajemen risiko ini adalah manajemen risiko modern itu harus mengalami perubahan pendekatan. Maka dari itu, organisasi tidak bisa lagi hanya mengandalkan perhitungan probabilitas, tetapi harus mempertimbangkan ketidakpastian, fleksibilitas, dan kesiapan dalam menghadapi kejadian tak terduga. Hal ini juga menuntut integrasi berbagai metode dan strategi agar pengelolaan resiko menjadi lebih komprehensif dan efektif. Dengan hal ini, segala strategi yang sudah disebutkan di sebelumnya, gimana caranya itu bisa dikelola, bisa diintegrasikan, bisa dipadukan sehingga bisa menciptakan pengelolaan resiko yang lebih efektif dan manajemen resiko yang lebih efektif juga, sehingga kedepannya bisa meningkatkan value dari sebuah organisasi itu sendiri. Dan kesimpulannya, paper ini juga menekankan bahwa resiko itu adalah kombinasi antara dampak dan ketidakpastian, bukan sekedar angka probabilitas. Manajemen risiko yang efektif juga membutuhkan pendekatan multidimensi yang mencakup analisis ilmiah, pertimbangan nilai, serta kesiapan menghadapi ketidakpastian ekstrim. Dengan memahami konsep ini, organisasi diharapkan dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan di masa depan dan membuat keputusan yang lebih baik dalam kondisi yang tidak pasti. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.